baik. Kita bersyukur sekali ya Kak, karena hari ini kita dapat kembali lagi beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Benar ya? Betul sekali Kak Vena, dan saat ini adik-adik duduk diam dan sama-sama kita fokus untuk memuji Tuhan dan juga sebentar juga akan mendengarkan firman Tuhan. Betul. Oke, Vena. Oke, sekarang kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan Ada Satu Sobatku yang setia. Mari kita sambil bertepuk tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus masih menolong kami Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami mau beribadah bersama-sama. Berkati ibadah kami, biar ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik semua yang mendengarkan, buat adik-adik semua yang bernyanyi, buat adik-adik semua yang sama-sama memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah, sekarang Kak Vena ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Kita memuji Tuhan dengan sambil bertepuk tangan dan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit
persembahan, persiapkan uang persembahannya, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami dan pakailah persembahan ini untuk beban kerjaan-Mu Tuhan di dunia ini, khususnya di sekolah minggu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Di sini kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang tiap hari itu membaca firman Tuhan? Siapa? Ada nggak ya anak-anak sekolah minggu? Ya pasti ada. Jadi buat adik-adik yang tidak baca firman Tuhan tiap hari, cuma main-main, harus usahakan baca firman Tuhan. Apa untungnya kita baca firman Tuhan? Biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Betul sekali. Ya. Supaya kita bisa mengenal dan bertumbuh dalam Tuhan. Siapa di sini yang mau bertumbu dalam Tuhan? Tentunya semua adik-adik mau bertumbuh dalam Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus. Oke, jadi sekarang kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik harus tenang, duduk dengan rapi, diam di tempatnya. Kemudian ambil Alkitabnya, ya, dan dengarkan dan perhatikan. Nanti kakaknya akan menyampaikan firman Tuhan. Pasal itu sebelum baca merenungkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu baca kitab suci. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat setiap waktu yang Engkau berkati. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian kami boleh menjadi persembahan Tuhan yang berkenan. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong urapi setiap kami, berikanlah kami telinga yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Bapa yang baik, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, masih ingat nggak cerita tentang Musa, ya? Musa yang waktu kecil dia waktu itu dihanyutkan ke sungai, ya. Kenapa? Karena pada saat itu Mesir, Raja Firaun sedang membunuh bayi-bayi dari keturunan Israel. Kenapa?
karena Firaun ini takut kalau misalkan nanti ada penerus bangsa Israel. Akhirnya karena orang tuanya Musa ini nggak mau Musa dibunuh, akhirnya dia menghanyutkan Musa ke sungai. Nah, yang menarik adalah ternyata Musa ini ditemukan oleh putri Firaun, dan akhirnya putri Firaun ini mengangkat Musa menjadi anaknya. Akan tetapi karena Musa harus dirawat, harus disusui begitu ya, akhirnya putri Firaun ini menitipkan Musa kepada orang tua kandungnya untuk disusui, dirawat begitu selagi masih kecil. Kemudian setelah bertumbuh, Musa ini akhirnya kembali tinggal di istana, menikmati kehidupannya sebagai anak putri Firaun. Tentunya di dalam kerajaan itu pasti Musa hidup dengan nyaman, dengan baik, dengan mewah, apapun yang dia minta pasti dituruti. Pasti yang di sini pengen ya seperti itu, begitu ya. Nah, Musa juga demikian. Pasti kita semua senang begitu ya. Musa juga senang begitu ya hidup di dalam kondisi yang baik, berkecukupan, mewah begitu. Nah, kemudian setelah dewasa, akhirnya Musa tahu kalau misalkan sebenarnya dia bukanlah anak putri Firaun. Dia tahu kalau misalkan dia adalah anak dari keturunan bangsa Israel. Begitu ya. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel ini di bawah Mesir begitu ya. Israel ini diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi Musa ini sebenarnya adalah keturunan Israel. Nah, akhirnya setelah dia tahu kalau dia sebenarnya adalah orang Israel, akhirnya dia memutuskan memilih untuk mencari saudara-saudaranya orang Mesir, orang Israel begitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya yang menarik adalah kenapa ya kira-kira Musa kok mau begitu ya, mau-maunya dia meninggalkan istana, dia meninggalkan statusnya sebagai anak putri Firaun, dan dia justru memilih mencari saudara-saudaranya begitu ya. Dia mencari orang-orang Mesir. Bukankah pada saat itu orang Israel sedang menderita, sedang sengsara hidupnya karena dia sedang diperbudak oleh bangsa Mesir begitu. Kenapa kira-kira ya? Kalau mau dicari untungnya pasti lebih untung jadi anak putri Firaun begitu ya. Tapi di sini Musa tidak memilih itu. Kenapa? Karena sebenarnya Allah sudah menetapkan itu ya. Allah sudah memilih Musa untuk membebaskan umat Israel ini dari perbudakan Mesir begitu. Jadi mau seperti apapun kondisi Musa saat itu, kalau Allah sudah pilih, tetapkan Musa akan diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang pasti Musa tidak bisa menolak hal itu, tidak bisa menolak panggilan itu. Akhirnya Musa memilih untuk keluar dari Mesir, meninggalkan semuanya untuk kembali ke saudara-saudaranya. Dia mencari saudara-saudaranya yang diperbudak oleh Mesir, begitu ya. Ini bukan hal yang sederhana begitu ya. Ketika Musa mencari saudara-saudaranya yang diperbudak itu, sebenarnya ini juga adalah gambaran Kristus, begitu ya, gambaran Kristus, bahwa Kristus ini mencari kita, anak-anak Tuhan yang berdosa ini, manusia yang mudah sekali untuk mengecewakan Tuhan, menyakiti Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan mencari, ya, Tuhan mau mencari, Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, begitu ya. Jadi dari kisah ini kita belajar banyak hal, gitu ya. Kita belajar bahwa ketika Allah sudah menetapkan A, pasti sebagai manusia umatnya kita tidak bisa menghindari itu, begitu ya. Pasti Tuhan akan pimpin agar kita mampu melaksanakan setiap apa yang Tuhan tetapkan, begitu. Dan yang kedua, kita juga bisa belajar
bahwa ini sebenarnya gambaran dari Kristus yang membebaskan kita dari setiap dosa. Kita yang suka marah-marah, kita yang suka melawan orang tua, kita yang suka berbohong, mengejek teman kita, begitu ya. Kita sebenarnya sedang diperbudak oleh dosa, begitu ya. Tapi ingat, Kristus telah mati buat kita, begitu ya. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, harusnya kita kembali kepada Kristus. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan, gitu ya. Oke, adik-adik yang di rumah, menarik sekali bukan kisah tentang Musa ini? Nanti pertemuan selanjutnya akan ada lagi kelanjutan dari kisah Musa berikutnya. Makanya terus baca firman Tuhan, terus ikuti ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur bisa mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Kakak ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur kami dapat semakin mengenal Engkau melalui cerita Musa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mendorong kami untuk kami semakin rindu untuk mengenal Engkau. Tuhan, ampuni untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak yang semakin takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah hari ini dengan sangat baik sekali. Betul, Kak Musa. Oke, Kak Musa dan Kak Pena mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you.